Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan tadi ya untuk membacakan materi kami yang akan sampaikan peranan agama dalam membentuk pribadi beramal dan beretika, yaitu mengenai pergaulan bebas. Sebelumnya kami perkenalkan dulu kelompoknya ya satu persatu. Saya sendiri Habib Firudin, dan di kanan saya ada Dian Jero, dan di belakang saya yang paling dekat itu ada Budi Amira. Kemudian pakai kacamata yang pakai masker itu ada Bisma. Kemudian di belakang Bisma, di pinggir Bisma ada Afif, dan di sebelah Afif itu ada Rafif ya. Baik, kita mulai aja ke materi ya. Di sini peranan agama dalam membentuk pribadi beramal dan beretika. Pergaulan bebas ya, mengenal dan mengatasi pergaulan bebas pada remaja. Di sini setuju atau tidak setuju ya kalau pacaran itu nggak gaul? Ada setuju? Ada nggak setuju? Nggak setujunya kenapa? Nah, di sini ada ya. Kemudian yang kedua, pergaulan bebas itu hak masing-masing orang ya. Jadi bebas kalian mau menentukan mau ke arah yang mana. Kemudian teman bisa membuat kita sukses atau rusak. Nah, kita tergantung ya mau berteman sama siapa aja. Misalkan teman-temannya ada yang lebih berkreatif lagi mungkin. Dan yang terakhir ada pendidikan agama agar ngaruh ya ke kehidupan. Kemudian kenapa pergaulan remaja perlu diperhatikan? Yang pertama ada emosi belum stabil, mudah ikut-ikutan ya. Biasanya di sini sering ya yang ikut-ikutin temen biasanya ya. Banyak kali ya yang ikut-ikutin. Kemudian media sosial, gaya hidup. Kemudian pergaulan bebas membentuk masa depan sukses atau rusak. Nah, di sini hati-hati ya dengan sikap atau bergaul itu bisa menentukan arah hidupmu. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Budi yang saya. Itu tentang pergaulan bebas. Kalian tahu gak sih apa namanya media sosial yang punya rating paling tinggi tentang kerusakan? Tahu gak? Mungkin dulu di tahun 2018 menurut riset yang pernah saya baca, Instagram paling pertama sebenarnya TikTok. Tapi setelah TikTok ada, ternyata TikTok ada di deretan yang paling pertama. Coba Instagram. Kenapa? Karena tadi ketika kamu melihat media sosial, kita melihat media sosial, terus lihat nih teman-teman kita postingannya bagus. Karena kita tuh merasa iri sendiri juga. Karena saya juga sudah gitu ya. Coba saya bikin lagi. Ini bener gak sih postingannya harusnya kayak gini? Nah, terus tentang batasan norma dilanggar kayak gitu. Moral dan akhlak. Nah, teman-teman yang dulu biasanya santun terhadap orang tua, orang yang kata tua, dewasa, jadi tidak ada moral dan akhlak. Lalu selanjutnya ada penyimpangan seksual, zina, hamil di luar nikah. Wah, ini yang bahaya banget. Drop out sekolah, lalu keseret narkoba dan kriminalitas. 5. Kehilangan masa depan. Jangan korbankan masa depan demi hanya terlihat tren di mata teman. Wah, mabuk pacaran itu demi tren semata. Jangan hanya gitu teman-teman. Dalam sudut pandang Islam, Islam bukan melarang pergaulan, tapi mengaturnya. Ada dalil, jangan kamu mendekati zina. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Islam ingin kamu jaga harga diri, kamu berteman sehat,
dan sukses dunia akhirat. Dan yang satu ini nggak ikut, gitu kan? Remaja yang satu ini dia fokus belajar. Ketika fokus belajar, misalkan dia lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, Terus ketika dia sukses, otomatis yang empat ini gimana? Lanjut ke kelabing. Apa lanjut ke kelabing atau lanjut ke lebih melenceng lagi? Lebih melenceng aja. Lebih melenceng. Kenapa lebih melenceng? Sebetulnya itu tobat. Tergantung. Itu jawabannya sama. Oke, lanjut lagi. Bukan ikut arus, tapi jadi arus kebaikan. Terus ada pendidikan agama, apa bedakan benar atau benar dan salah? Di sini ada ini nggak pelajaran agama? Ada. Terus bahas tentang apa? Pernikahan. Pernikahan. Seriusan? Kemarin pelajarannya? Ya. Tapi masih dulu coy. Oke, lanjut ke kajian. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan oleh untuk penutupan dan motivasi ya. Jadi dari unit tren jadi membuat tren yang positif ya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Isma ya. Agama bukan sekedar pelajaran, tetapi pedoman hidup kalian hebat kalau bisa jaga diri di tengah dunia yang bebas. Seperti yang kita sebelumnya, itu minuman keras atau seks bebas atau narkoba ya. Terus ajak mereka buat komitmen kecil. Mulai hari ini, aku akan lebih selektif dalam pergaulan dan berani berkata tidak pada hal yang menyenangkan. Nah, pendidikan. Edukasi kesehatan, reproduksi, dan seksualitas, pembinaan karakter yang kuat melalui pendidikan formal dan non-formal, penguatan pendidikan normal dan agama di sekolah. Itu jadi kita harus memperkuat agama kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah, kesimpulan dan ajakan ya, pergaulan bebas adalah tantangan yang serius yang perlu disikapi bersama. Walaupun di sekolah, masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Nah, ini ada fotonya. Mari bersama menjaga generasi muda dari dampak buruk pergaulan bebas. Terima kasih. Untuk pertanyaan. Kuliah.